Dan ketika mutusin buat beli dan atau mulai megang kamera asli nih kan, itu kapan sih? Ya itu tadi di tahun 2014 modal kamera gadean. Ya gadean, cuaca bagus nih. Begitu sampai tempat cuacanya semblep. Kalau kita mau dia boleh moto, kita nggak ada masalah dengan lingkungan, silakan. Oh gitu. Iya. Jadi emang harus izin dulu Harus ya. izin. Harus ada aturan juga. Bener, Nggak asal datang cepat diketok orang nanti bahaya. Oke, selamat malam. Berjumpa lagi dengan gua, dan tamu gua hari ini adalah seorang fotografer yang namanya cukup terkenal di Provinsi Lampung, Kang Jaung. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, kabar baik. Kang, gimana Kang kegiatan sekarang ini, Kang? Kegiatan sekarang ini kalau untuk dunia fotografi mungkin lagi banyak yang off lah ya. Ya karena sekarang kita tahu juga kalau pandemi Covid ini semuanya serba kacau lah. Bener banget. Tidak hanya di dunia fotografi, mungkin yang lain juga. Nah, banyak kan fotografer lebih kenal Kang Jaung tuh ada yang menyebut fotografer landscape, ada yang bilang street art juga, ada yang human interest juga ya Kang ya. Tapi nggak jago-jago amat. Tapi keren-keren banget sih hasilnya. Tapi Kang Jaung sendiri dari beberapa tadi yang disebutin tadi itu lebih senang disebut fotografer apa sih Kang? Kalau saya sih lebih menjiwainya ke human interest dan landscape ya. Pernah belajar foto street selama 2 tahun, tapi kok kayaknya nggak ngena gitu. Karena sangat susah, street itu sangat susah daripada foto-foto human interest atau landscape. Lebih susah foto street. Susahnya gimana sih kan? Ya mungkin dari sudut pengambilannya, kayak kalau foto street itu kan sudut pengambilannya emang rada-rada nyeleneh. Ya misalnya ada iklan itu dipadukan dengan orang yang sedang lewat, atau ada iklan yang lagi nyemes apa misalnya bola voli, tiba-tiba ada orang lewat, itu kan seolah-olah palanya kena nyemes. Bener. Terus banyak lagi. Berarti yang itu memang nunggu momentum banget ya buat ngambil satu foto doang ya. Kadang kita harus menunggu momen yang benar-benar kita inginkan, itu kita harus nunggu. Misalnya ini pencahayaannya bagus nih, kayaknya harus nunggu nih. Kita nunggu, kadang-kadang udah nunggu nggak dapat apa-apa. Itu emang tantangan sih itu. Nggak jarang. Kadang-kadang kita jalan sekilas sambil cepet dapat momen bagus. Jadi memang benar-benar kamera tuh standby banget. Ya, nah itu kesusahan di street, untuk menjiwainya sendiri kadang emang agak susah. 2 tahun pun 2 masih 2 tahun aja sampai sekarang belum bisa menjiwai. Tapi kalau di landscape sama human interest emang dari awal udah suka. Udah sangat suka banget dengan dua jenis foto itu. Dan dulu kan sering banget tuh beberapa kali kan ada pengen ikut tuh. Tapi kadang-kadang momentumnya pas yang belum tidur lah pagi-pagi. Kalau nggak tuh sore banget deh Kang. Itu memang emang di nuansa di pagi atau di sore itu memang yang paling waktu terbaik atau gimana sih Kang untuk waktu terbaik street? Itu ketika pencahayaan di pagi hari yang cerah gitu ya. Jadi kita di situ bisa main light and shadow lah ya. Di situ misal di pasar kita dapat bocoran cahaya dikit, itu bisa jadi keren. Jadi makanya pilihannya di pagi kalau nggak sore itu ya Kang. Pagi atau sore. Pagi juga kalau bisa usahain di bawah jam 10 lah ya. Di bawah jam 10, kalau sore mungkin mulai jam 3 gitu. Menjelang matahari turun. Biasanya Edo selalu dikabarin Dok, nanti kita foto di pasar. Pasar. Nah, dengan adanya sekarang ini Kang bener-bener memang ketat banget ya gitu. Kita sendiri masih gimana? Apa nggak bisa lagi foto di pasar kah sekarang ini atau? Sebenarnya sih masih bisa, cuman kan sekarang pasarnya sedang dijaga ketat. Benar. Karena wabah yang sekarang ini kan selagi bahayanya. Jadi kalau bisa sementara dikurangi dulu. Masih bisa moto, cuman pasti kita akan didatangi petugas gitu. Benar, pasti banget gitu. Oke, dari biasanya kalau untuk skala sebelum Covid Kang, itu bisa moto di pasar bisa seminggu tuh bisa berapa kali sih? Kalau sebelum Covid sih bisa seminggu 2 kali lah ya. Dengan beda pasar. Misalnya hari Minggu ini pasar ini, terus berapa hari kemudian pasar ini. Seminggu bisa 2 kali. Pertanyaannya Kang, kenapa harus di pasar sih Kang? Karena di pasar itu kita bisa melihat orang-orang jujur. Dari ekspresinya, dari pembawaannya, ya dari segala-segalanya. Jadi kita melihat kejujuran orang-orang itu di pasar. Itulah makanya pasar tradisional itu
bisa saja jadi suatu objek foto, dimana kita melihat orang-orang yang tidak dibuat-buat, apa adanya, natural. Nah, Oh, natural ya, itu sih natural. poinnya itu. Karena kan. kalau kita moto di mall atau di mana, kita susah juga kalau moto di mall kan, pasti diubur-ubur satpam. Bener. Apa nih mau ngapain nih, mau ngapain nih ya. gitu kan. Tapi sensasinya Kang, mungkin setiap foto mungkin punya sensasinya ya, entah itu portrait, entah itu landscape, entah itu human interest gitu. Sensasi apa sih yang Kang Jaung dapetin ketika Kang Jaung bisa moto human interest yang menurut Kang Jaung tuh dapat banget nih gitu? Sebenarnya sensasi itu berbagai macam sih. Ya, yang poin utama pasti kepuasan. Benar. Ketika kita moto, misal moto landscape, kita datang dari rumah, cuaca bagus nih, begitu sampai tempat cuacanya semblap. Begitu aja kita berangkat semblap, begitu sampai tempat bagus nih ini cuacanya. Nah, ketika cuaca bagus, kita mulai ngintip nih mana spot yang mau kita ambil. Misal di landscape, spot ini. Begitu kita dapat sampai rumah, hasilnya kita lihat, itu sangat puas banget. Oke. Begitu juga dengan foto human interest. Kalau foto human interest kan kita nyeting tuh. Benar. Misalnya nyeting, ini lampunya di mana, nanti maunya gimana. Nah, begitu kita sudah dapat, lampu sudah dapat, terus si model sudah kita arahin, kita tinggal jepret. Begitu kita lihat hasilnya oke, puas banget hasilnya. Oke. Beda dengan foto di pasar. Kalau di pasar kita nggak bisa apa, pokoknya kita lihat. Bener-bener Kita dan lihat nggak orang semua. itu kita ya kira-kira menarik, kita foto. Cuman kalau di pasar sebaiknya jangan asal foto dulu. Jadi ada tipsnya juga. Oh gitu. Ya. Gimana tuh Kang? Kita misal mau foto di pasar, taruhlah pasar Gintung lah ya. Oke. Pasar yang dekat aja. Sebelum kita foto, misal kita mau foto pagi, kita lebih awal Misalnya kita moto mau mulai 6:30, kita mulai moto, jadi jam 6 kita sudah ada di tempat. Oke. Gunanya apa? Kita melihat situasi. Benar-benar Situasi observasi itu dulu ya. kita lihat situasi sekeliling, kira-kira Cahaya, arah mana segala macam. terus pasar ini aman nggak buat difoto. Terus kira-kira premannya nakal nggak? Oh, kadang-kadang ada juga. Kadang-kadang ada yang nakal. Jadi pernah moto di suatu tempat itu, didatangi preman, kita berdebat. Oke. Ya pernah. Jadi itu gunanya kita datang lebih awal. Sebenarnya alasan mereka tuh buat berhenti kita moto tuh biasanya apa sih Kang? Biasanya ya itulah, kalau nggak minta rokok ya duit gitu. Nah itu aja. Itu aja. Kalau nggak minta duit ya rokok. Ya, Intinya mah gitu uang aja. rokok, duit Iya, rokok. itu. Nah, setelah kita sudah melihat situasi agak baikan, agak enakan, baru kita mulai keluarin kamera. Tapi jangan langsung moto dulu. Oke. Tenteng aja dulu kameranya sambil jalan. Terus carilah pedagang yang bisa diajak komunikasi. Benar, itu penting Ya, banget sih. penting Kang. kita komunikasi. Ketika pedagang itu menarik, kita ajak komunikasi. Setelah kita komunikasi, minta izin, Bu, izin foto. Kalau kita mau, dia boleh moto, kita nggak ada masalah dengan lingkungan, silakan. Oh gitu. Iya. Jadi emang harus izin dulu Harus ya. izin. Oke, Harus ada aturan juga. Bener, Nggak asal bener. datang Nggak asal kita datang cepat diketok aja. orang nanti. Bahaya. bener. Tapi dari beberapa misalnya pasti kan banyak banget nih Kang. Ada beberapa yang ibu-ibu yang nggak mau juga Ya, kan, ada. gitu. Beberapa penolakan gitu. Pernah ada, jadi waktu itu pagi saya pernah moto. Ibu-ibu ya, ini udah izin belum? Izin dulu ke satpam kalau moto, ada yang seperti gitu. itu. Tapi kalau untuk di Bandar Lampung sih kebanyakan welcome semua ya. Mereka malah senang dipoto gitu. Maka malah paling ya preman-premannya aja lah yang agak sedikit usir. Ada yang pernah minta kirimin nggak sih Bang? Kang? Kalau minta kirimin sih Nanti kirimin enggak, ya, paling cuma Haji. mereka ngomong, "Ini masih TV ya, masih TV." Nah, mereka ngomong TV, karena kita bawa kamera. Itu sih edukasi Ya. itu sih penting sih ya. Rata-rata welcome sih kalau untuk di Bandar Lampung. Kalau misalnya Bandar Lampung sendiri Kang, yang jadi spot andalan Kang Jaung untuk foto itu di mana aja sih? Kalau untuk andalan spot foto sih sementara ada 2 tempat ya. Pasar Gintung dan Pasar Tugu. Itu kayaknya. Kalau Pulau Pasaran Kang? Pulau Pasaran itu sebenarnya bagus juga. Dulu waktu pertama kali saya ke Pulau Pasaran itu tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2013. Nyebrangnya itu masih ngojek perahu. bayar Oh iya, 1.000. belum ada Iya. jembatan ya, belum Ya, ada jembatan ya. belum ada jembatan. Nah, itu rumahnya masih bagus lah, masih kayu semua. Kalau sekarang rumahnya sudah mulai modern, terus benar. tempat jemuran juga udah mulai modern, udah beda dengan dari yang dulu gitu. Jadi kesan apa? Kesan kesan alaminya itu udah mulai luntur ya. luntur. Oke.
Kalau masuk Pulau Pasaran itu hampir semua penduduk Pulau Pasaran udah kenal sama saya. Oh gitu. Kan hampir motos itu mama sini lagi gitu. Sampai Udah CS. Udah CS. Udah panggilan sayang jangan-jangan. Kan itu ngerokok enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa jajang aja. Karena Pulau Pasaran itu sendiri udah seperti rumah sendiri sih. Kadang nongkrong sampai malam sampai 1:30 ya koma aja mereka di situ. Karena itu sih ada orang Mas Kang Jaung dari tahun 2000 berapa? 2013 ya, 2013 2014 ya. Waktu itu inget banget waktu kita ke air terjun Kaliawi, Kang. Oh iya. Itu momen pertama kali ya kita ketemu sama ya. Rombongan siapa itu ya? Waktu syuting ini Lampung Yai, itu juga Mas Dedi juga kan, itu ya, juga kan ketemu di situ situ juga. Dan banyak banget yang apa ya, yang banyak banget yang udah belajarin dari Kang Jaung gitu loh, dari sistem moto segala macam. Bahkan waktu terakhir bukan terakhir sih, waktu itu pernah ada sisi ketika kita waktu ke air Naningan, Kang, masih inget nggak? Air Naningan. Yang Kang Jaung moto pakai kaca. Oh iya. Kaca warna hitam band, gitu. Band, ya, belum ada filter. Iya, belum ada filter itu. Dari band ya. Ya keren banget sih gitu. Karena banyak banget nggak sering sih teman, beberapa momen memang kita sengaja buat ketemu ya Kang ya, sengaja buat kemana nih gitu loh. Yang paling berkesan tuh air Naningan itu sih Kang. Udah lama sekali itu ya. Udah lama sekali banget itu. Jadi waktu itu kita ditugasin buat nge-explore ya. Tanggamus kalau nggak salah ya. Iya benar, Tanggamus. Terus sempat meledak juga ya. Yang kita bikin tuh ya, dari fotonya, dari videonya. Kalau nggak salah waktu itu air terjun apa ya yang di Batu Tegi ya? Iya benar ya. Iya. Air terjun ini apa? Keramat ya, benar. Keramat. Itu juga salah satu kebanggaan nggak sih Kang ketika Kang Jaung moto di salah satu tempat wisata gitu. Ternyata foto itu viral dan bisa mengajak orang yang melihat foto itu buat datang juga. Ya sebenarnya tujuan foto tempat-tempat seperti itu mengenalkan suatu destinasi yang belum terkenal oleh masyarakat. Benar. Sebenarnya di Tanggamus itu banyak sekali tempat wisata yang bagus, cuman kan belum tereksplor dengan baik. Gitu. Benar. Jadi dengan kita belusukan ke suatu tempat itu kan mengenalkan, oh ini loh di sini ada air terjun bagus, ini ada spot bagus. Gitu kita upload di medsos, pasti orang bertanya, bang ini di mana lokasinya? Lokasinya di sini, pasti kan mereka berburu. Gitu. Benar. Ada rasa seneng gak sih? Puas ya? Sebenarnya senengnya ada, bangganya ada, cuman mirisnya ketika mulai rame orang, sampah di mana-mana. Itu sayangnya. Iya sih. Seperti waktu saya dulu ke Gigi Hiu pertama kali 2012. Wow. Itu masih asri, masih alami, masih hutan belantara, dan monyetnya masih banyak. Ketika terakhir saya masuk terakhir itu 2000 berapa ya? Baru setengah tahun inilah ya. Sampah di mana-mana sudah. Waduh. Itu sih ya kadang-kadang ada senangnya nggak senangnya ya itu nggak senangnya kadang-kadang ya mereka yang datang tidak menjaga lingkungan. Benar. Sayang sekali itu. Kayak Hiu kemarin ada terakhir ke sana udah ada pilok di batunya. Nah itu sebenarnya batu itu tahun 2000 berapa saya pas hunting ke sana itu di bawah itu kan batu tulisan semua. Sempat saya foto, saya kirim ke medsos dan orang di medsos itu pada marah. Jadi batu yang dicoret tak buangin ke laut kan supaya nggak ini. Begitu masuk ke Gigi ada tulisan di batu itu gede banget, ya Allah tempat seindah keren gini dikotori sama anak-anak alay kan. Iya benar. Itu alay banget sih, itu goblok banget. Nah pernah mergokin juga anak-anak, dia naik ke atas, dia nulis, kita diemin dia dari bawah kita diemin. Kita tahu dia nulis, panggil, kamu nulis apa di atas? Nggak nulis ya, jangan bohong, nih fotonya, langsung diem dia. Kita mau suruh hapus nggak mungkin kan? Iya benar. Itu kadang anak-anak itu bisanya ngerusak. Benar, belum sadar akan kayak gitu ya. Jadi maupun di mana ada tempat wisata bagus, tolonglah dirawat, dijaga. Benar. Belum lagi batang-batang pohon yang diukir-ukir lah nama-nama apa nggak jelas itu kan. Pengen ninggalin jejak tapi ninggalin jejak yang jelek, bermanfaat dan jelek. Cukup dikenang deh, nggak perlu ninggalin apa-apa. Kalau mau ninggalin jejak, ninggalin aja di kepala. Iya, benar. Nggak usah ninggalin jejak di tempat, kecuali telapak kaki ya. Tips untuk kawan-kawan fotografi nih, khususnya butuh landscape nih, ada tips nggak sih buat kayak momentum nyari waktu yang pas segala macamnya gitu, atau dengan aksesoris yang dibawa ketika buat moto landscape gitu? Jadi ya untuk penikmat landscape mungkin harus
memperhatikan alam juga lah ya. Benar. Kapan kita mau berangkat, kapan kita harus mau moto, terus kapan timing yang pas gitu kan. Karena kan ada waktu-waktu yang terbaik buat moto. Bayangin waktu yang terbaik buat moto landscape itu kan sore. Iya. Kita lihat juga kan musim hujan atau enggak gitu kan. Terus kondisi jalan seperti apa. Nah, kalau yang belum pernah kesana kan pasti ngeraba tuh kan. Iya benar. Jadi ya harus diperhatikan juga kendaraan gitu. Minimal ada orang yang tahu deh ya, kondisi di kita sana ya, satu orang punya guide lah yang sudah pernah ke sana. Misalnya kita pengen ke Giyu tapi kita belum pernah, terus ada teman kita, orang kita yang tahu, minta guidein dia lah. Minimal gitu, dia tahu lokasi, tahu jalannya seperti apa, mana yang jelek, mana yang enggak, mereka tahu gitu. Jangan kita modal nekat atau kesana kesasar nggak tahu sampai mana nanti. Iya benar. Belum lagi hujan, belum lagi kondisi yang jalan yang kita nggak tahu ininya kan, entah nggak bisa dilewatin dengan mobil, dengan motor segala macem gitu kan. Karena kan di jalan di sana itu kan emang ekstrim banget jalannya, ya, perbukitan. Edo kesana tahun 2000 pertama kali tahun 2014 dan itu naik motor itu bisa dihitung sekitar 4 atau sampai 6 kali jatuh. Iya. Lumayan naik motor juga bikin punggung pegel. Bener. Dulu kesana itu jalan masih susah banget lah. Kayaknya mustahil, tapi kita bisa loh Kang. Bisa. Sekarang jembatan di sungai itu sudah ada, dulu belum ada. Jadi kita naik motor itu nyebrangin sungai itu. Itu kalau sungainya arusnya masih kecil. Ya kalau musim hujan ya kita harus nunggu surut. Nunggu dulu kita di kampung, nunggu besok pagi kita pulang gitu. Perjuangannya makanya begitu hujan, begitu udah gerimis kita harus tancap gas supaya bisa ngelewatin sungai itu. Benar. Setelah sungai itu lewat kita bisa berteduh. Tapi kalau hujan deras kita nggak bisa lewat ya udah otomatis besok pagi bisa pulang. Kalau dulu kan emang jalannya ekstrim banget lah ya. Kita masih bisa dengar suara nyamang, bisa dengar suara monyet, bisa ngeliat monyet berkeliaran, bahkan dulu masih banyak pemburu babi, pemburu rusa ya. Tapi sekarang udah jarang karena mungkin hewan-hewan itu udah mulai minggir karena udah banyak orang lalu lalang. Dulu itu masih belantara banget. Itu di pinggir pantainya itu aja. Kalau kita malam keluar aja ngeri banget. Sumpah ngeri banget. Pernah sempat nginep gak sih kan sana? Sempat. Horor banget tempatnya, masih sangat horor banget. Nginep pertama kali 2015 dan itu sangat horor banget. Jadi mobil taruh di kebun, dari kebun kita jalan ke pinggir pantai, moto malam. Itu moto malam itu kita jalan itu sambil pegang-pegangan. Karena saking takutnya. Pegang-pegangan orang berapa? Sekitar orang 8 atau orang 9. Sekitar jam berapa? Jam 9 atau jam 10 malam kita moto malam waktu itu kan. Diajari moto Milky Way, ada salah satu teman landscaper emang terbaik, salah satu landscaper terbaik di Lampung lah, atau Indonesia lah ya. Minta ajarin dia, kita moto Milky Way, ayo ke pinggir laut. Jadi kan pinggir laut itu masih kebun belantara. Milky Way itu epic banget sih. Jadi pegang-pegangan itu yang paling belakang udah telinga karena gelap banget. Sampai pinggir laut udah gimana settingnya begini udah. Selesai moto masuklah, tidurlah di mobil. Sekitar jam 11:30 malam itu mobil digedor. Nggak ada siapa yang gedor nggak tahu. Sampai sekarang. Ya digedor kan, dor. Siapa yang gedor? Nggak ada orang. 2 kali digedor, udah kita tidur. Terus 4:30 subuh kita mulai ke Giyu. Itu kan jalannya lumayan jauh kan? Iya lumayan muter kan dia. Ada nggak gitu. setengah kilo, kurang lebih setengah kilo ada muter itu. Bener. Jadi 4:30 subuh kita udah di pinggir pantai nunggu sunrise, udah tidur di pinggir pantai itulah, tidur nunggu pagi. Sekitar pukul udah masih remang-remang itulah. Ya itulah namanya makhluk-makhluk begitu ya, masih seliweran masih banyak. Ya masih banyak. Ya, seperti monyet lari ke laut. Tapi ya mereka nggak ganggu. Bener. Ya, nunggu pagi, nunggu sunrise-nya nggak ada. Ya nggak ada. Nggak ada sunrise. Jadi pada kecewa semua tuh, berapa orang waktu itu kan? Ada 8 orang atau 9 orang lah. Ya ampun. 1 mobil 1 motor gitu bawa. Ya emang resikonya begitu kita motor. Kalau landscape ya. Jadi nggak cuaca alam tuh nggak bisa. Ya nggak bisa ditebak. Kadang kita berangkat bagus, sananya jelek. Kadang kita tapi itu bisa dibilang itu jadi salah satu tantangannya buat landscaper atau? Ya memang itulah tantangan landscaper gitu. Kalau kita dapat yang cetar, yang merahnya itu bonus. Ya itu bonus. Tapi kalau yang kita datang tiba-tiba
wah kalau kayak gini udah nikmatin alam aja udah kali nikmatin aja lah. Jadi sudah datang kok ya. Lihat kita tapi mau suka foto. iri gak kadang-kadang gini, misalnya ada beberapa yang ngajakin nih di luar itu ya. Ya kita kesana yuk, enggak lah nanti apa alamnya atau cuacanya lagi nggak bagus nih gitu. Nanti ketika mereka pulang dapat yang bagus gitu. Ya. Suka kesel nggak sih kayak gitu? Kadang-kadang iya sih, karena kita kan nggak bisa membaca alam sih. Baca alam itu susah diprediksi. Yuk kita moto, alah gerimis gini moto ngapain sana-sana, mendingan di rumah. Gitu sampai sana kita ngeliat dari rumah aja, wah kayaknya bagus ini, mereka dapat nih. Tiba-tiba mereka ngirimin foto nih, bagus nih hasilnya. Ngiri-ngiriin ya. Sering begitu sering ya. Tapi biasanya kalau foto landscape itu misalnya jam 3 atau jam 4 hujan. Sorenya biasanya bagus. Oh yang penting dia hujan dulu ya? Iya biasanya. Karena kalau udah hujan, awan tuh hujan ngebentuk kan, lagi. nah berhenti kan, dia berhenti. Misalnya 3:30 atau jam 3 hujan 1 jam gitu hujan. Berhenti ya dia kan. Biasanya mulai jam 5 atau 5:30 itu bagus. Sunsetnya biasanya bagus. Itu salah satu tipsnya juga ngeliat cuaca ya Kang ya? Baca cuaca. Kang kalau boleh tahu Kang Jawung itu moto dari kapan sih Kang? Mulai senang foto deh. Mulai senang foto sebenarnya dari kecil sih, dari SD ya. Dari SD terus berlanjut ke SMA kelas 1. Mulai belajar. Kayak gini-gini tuh. Dulu SD tuh seringnya begini. Kadang-kadang gini. Berarti bakat udah kelihatan dari situ deh. Dari SD. Dulu terus tahun 95 itu nemu stiker foto media di tengah jalan. Nah saya kira ini stiker apaan sih, tempel lah di buku. Lagi itu ke pasar kan, ke Loakan. Lihat kok ada ini yang kayak di stiker buku ini, majalah bagus kan. Gitu dilihat buku fotografi. Wow, itu buku khusus landscape khusus, aja atau? Enggak, semua foto. Semua aliran foto. Iya, dari jurnalistik, HI, landscape, semua ada di situ. Wow. Karena itu emang dia ngebahas tentang foto makro ya, foto apa ada situ semua. Jadi belilah satu, lama-lama kok asik. Jadi setiap Sabtu Minggu tuh berburu majalah itu sampai 2 karung. Pada tahun itu kalau nggak salah banyak banget ya majalah tentang musik, tentang banyak dulu majalahnya. Dulu Loakan aja, harga Loakan aja antara 5.000 sama 7.000 aja udah sangat mahal banget. Itu harga Loakan 5.000 sampai 7.000, mahal banget. Ini mau nyari buku musik apa ada semua. Kalau sekarang nyari buku majalah foto agak susah ya. Iya, jarang banget. Sudah jarang. Paling kita beli online lah. Sekarang mungkin Instagram kali ya, kita ngeliat foto-foto dari banyak Instagram aja udah bagus-bagus, langsung ke orangnya gitu kan kita. Kadang nanya. Terus kalau misalnya abis dari situ tuh ketika udah ngumpulin majalah itu, sebenarnya sih buat perpustakaan sendiri aja. Untuk kita misalnya kita lagi boring moto, coba sih untuk membangkitkan ini kita lah ya. Baca lagi buku itu. Berarti di kondisi ketika pas ngumpulin buku itu Kang Jawung belum moto dong? Belum punya kamera sama sekali, belum punya. Nah terus untuk nerapinnya gimana Kang? Ya nikmati aja hasil foto itu. Sambil mikir, kapan punya kamera bisa. Dulu pernah pengen beli kamera kan, masih analog sih. Kalau nggak salah harga masih 750.000. Lupa saya kalau nggak salah. Kodak kayak gitu-gitu kali kan. ya. Nikon FM berapa gitu lupa saya. Itu harga 750.000 dan tidak kebeli pada waktu itu. Sumpah. Itu sekarang udah. Iya masih analog tuh Mas Michael. Sekarang harga kamera yang puluhan juta aja orang kebeli. Iya. Kebeli semua, bisa kebeli. Anak-anak aja sekarang bisa beli kamera yang canggih-canggih. Bener, sekarang perkembangan zamannya gila-gilaan sih. Iya, gila-gilaan. Perkembangan teknologi juga, digital juga udah mulai gitu. Masih ada nggak Kang buku-buku tuh Kang? Buku-buku itu sih mungkin kalau dicari masih ada ya, karena ditaruh di karung. Ya waktu itu terakhir dicari kemana nggak tahu, entah kebuang atau kemana nggak tahu. Coba nanti dicari lagi lah. Itu kalau bisa dibikin kayak apa ya, kayak perpustakaan mini keren banget sih itu. Karena itu kan ditaruh di karung waktu itu, di karung semua. Terakhir mau baca lagi mana bukunya. Ada yang dipinjem, beberapa buku dipinjem nggak pulang. Ya itu. Kadang ada temen juga mau belajar, anak-anak lah, bang minjem buku ya, minjem 2 biji, nggak pulang ya sudah. Tapi berarti daya tarik itu emang dari kecil emang udah 95 udah hobi gitu. Dan ketika mutusin buat beli dan atau mulai megang kamera asli nih, itu kapan sih? Ya itu tadi dari tahun 2014 modal kamera gadean.
Ya gadean teman, gadean kamera. Kamera apa tuh Kang kalau boleh tahu Kang? Ya dulu kalau saya sih 60D. 60D masih hebat-hebat. Wah itu gila sih, di tahun itu gila banget sih. Ya itu. 60D masih hebat. Lo nggak keren kalau nggak 60D gitu loh. Jadi saingannya itu ya di 90. Ya di 90 juga masih hebat-hebatnya juga. Bener banget. Karena bisa dilipet ya Kang ya. Itu yang flip masih ada flip, flip ya. bisa flip gitu. Jadi modal punya kamera pertama itu. Kalau modal hunting pertama di tahun yang sama, tapi saya belum pakai DSLR, masih pakai kamera pocket. Jadi yang lain udah pakai yang tele yang ada rasa minder nggak waktu itu Kan? Enggak, saya nggak ada rasa minder karena memang bodoh pengen amat belajar. Bodoh amat ya. Bahkan pada waktu itu ada teman pakai DSLR malah dia minder. Kok gitu? Jadi DSLR dikasih ke saya, dia pakai pocket. Kenapa? Ini kan lebih bagus. Minder katanya. Kenapa saya belajar kok minder. Bener tukeran kamera dari itu pertama kali megang DSLR. Sempat bingung juga sih. Akhirnya pulangin lagi balik ke pocket. Oke. Berarti memang benar-benar memang bukan langsung ujuk-ujuk langsung digital, tapi memang dari pocket dulu. Ketika pas Kang Jaung kan udah mulai nih kelihatan nih pas kecil, ketika Kang Jaung udah mulai tertarik ke dunia fotografi kan udah mulai kelihatan nih. Apalagi ketika pas Kang Jaung sudah mulai moto segala macem tuh apa sih tanggapan dari orang-orang terdekat deh Kang, atau keluarga entah apa gitu? Kalau keluarga sih ya welcome aja sih ya. Karena kan ini kegiatan yang positif juga. Benar. Kegiatan yang positif, karena mereka juga mendukung keluarga. Selain bisa membantu perekonomian rumah juga. Iya benar. Sangat mendukung banget lah. Karena kan dulu itu kan nggak sebanyak sekarang ya. Ya dulu masih minim banget lah. Dulu aja mau beli kamera susah. Benar. Dulu mau beli kamera susah. Dulu ketika ada event hunting itu kayaknya hampir semua fotografer datang semua, tapi sekarang kayak udah deh, gue bikin event sendiri aja deh gitu. Udah masing-masing sekarang. Sekarang yang senior itu ya udah masing-masing lah. Mereka udah mikirin periuk. Bener sih. Kalau dulu kan masih seneng cari teman, seneng hunting, seneng tambah ilmu. Seru-serunya di situ. Ketika lu bisa ngedapetin foto bagus, yang angle yang nggak teman-teman lu dapetin tuh keren banget sih gitu loh. Terus kalau upload di sosmed juga kan berebutan kadang-kadang kan. Dari angle kadang-kadang ada yang sama fotonya kan. Tapi itu sih serunya sih. Serunya emang iya, kita bisa nambah temen, nambah pengalamannya macam-macam. Pengetahuan juga. Kan beberapa orang-orang kan ada yang gear baru yang kita baru kenal, lensa baru yang nggak pernah kita nggak tahu kan. Kalau kita nggak tahu nanya. Bener gitu. Sih. Itu serunya di situ sih Kang ya. Dulu pengen moto dapetin awan yang gini gimana caranya? Mau nanya aja susah dulu. Kadang ini sendiri baru ketemu. Kalau sekarang mah udah enak. Buka YouTube aja selesai. Aja udah ini dapat. Dulu mau nanya sama siapa? Nanya sama teman kanan kiri, kadang-kadang nggak mau ngasih ilmu. Iya. Pelit-pelitan ilmu gitu. Kalau sekarang buka YouTube begini. Dapat ilmunya gitu. Dan itu mungkin salah satu poin apa ya? Poin positif dari perkembangan zaman sih Kang ya. Cuma negatifnya itu tadi lebih introvert kali anak-anak sekarang ya, lebih nggak terbuka, lebih belajar sendiri aja gitu kali ya. Mereka banyak yang instan langsung bisa, terus tonton itu kan semakin berkembang sih. Yes. Ada yang mau ngasih ilmunya, ada yang emang nggak mau ngasih ilmunya gitu. Kalau yang welcome mungkin ada yang ngasih ilmunya. Oke. Tapi kebanyakan kalau mereka terjun ke dunia komersil kan ya jaga brand mereka lah. Iya benar. Ini dapur gua deh gitu deh. Mungkin ada beberapa kayak gitu ya. Kang, berarti nggak cuman landscape doang ya? Berarti dari mulai pertama kali pertama kali Kang Jaung mutusin buat oke deh gue jadi profesional fotografi itu di tahun berapa Kang? Di tahun kalau nggak salah sih 2015 ya. Waktu itu terjun modal nekat terjun ke dunia komersil tanpa dibayar sepeser pun, dan emang nggak minta bayaran. Karena pengen tahu gimana sih terjun ke dunia komersil. Bener. Akhirnya ya udah terjun, motoin anak temen waktu itu. Setelah selesai moto udah kasih aja file. Itu cara kita belajar sih Kang ya. Iya, belajar dan ngasah mental. Yes, benar. Apalagi bermomen kayak gitu. Iya. Untungnya waktu itu bukan wedding ya, sunatan. Sunatan aja. Nah, dari situ mulai ada tawaran dari teman-teman bantu moto, backup, belajar dari mereka terus ya. Akhirnya ya nyemplung ke dunia begitu. Nyemplung ke dunia wedding. Nyemplung sampai sekarang. Ya. Nah, kalau Covid kayak gini Kang, gimana Kang?
kan sekarang kan udah jarang banget nih istilahnya apa ya, acara-acara gitu mereka kadang-kadang ada yang udah deh yang apa yang simpel-simpel aja karena kan memang keramaian kan memang lagi dipantau banget nih gitu loh. Dan ketika Covid baru-baru masuk kan banyak banget pengantin yang ngundurin tanggal cancel ataupun ngundurin tanggal pernikahan kan gitu. Itu dampaknya kerasa banget kan Kang di kita. Dampaknya ya kerasa banget sih, bukan di dunia fotografi, mungkin di dunia video, dunia make up atau vendor-vendor yang lainnya. Itu kerasa banget. Dari tiba-tiba yang jobnya banyak, tiba-tiba langsung jatuh blak. Dan itu momennya pas mau lebaran dong. Ya. Itu gila banget. Semuanya hancur karena Covid. Cuma mau diapakan? Cara kita waktu itu untuk bertahan gimana, Kang? Cara kita mau bertahan ya mungkin ya pinter-pinter kita lah ya. Kita mungkin cari yang lain lah selain kalau misalnya kita ngarepin foto pada waktu saat ini, kayaknya nggak mungkin banget. Jadi kita cari kesibukan lain. Benar-benar. Dari kesibukan lain dari luar dunia fotografi. Misalnya ya tadi mungkin beternak atau nanam apa gitulah, yang bisa menghasilkan rupiah untuk membantu perekonomian di rumah. Kalau kita ngandelin di dunia fotografi untuk komersil, emang agak susah, agak susah. Apalagi kan untuk wedding sekarang kan dibatasi cuma setengah hari, dan itu nggak boleh ada keramaian juga. Kang, kalau untuk di lapangan sendiri nih Kang Jaung juga kan terdampak juga nih, pasar sekarang sudah mulai ketat banget nih gitu loh. Yang biasanya moto di pasar sekarang malah ya agak susah ya. Sekarang kita mau foto tuh pasti ditanyain, terus harus pakai ya tetap sih harus jaga social distancing juga kan ya. Itu agak terdampak juga kan? Ya sebenarnya agak takut juga sih kita moto di pasar, karena kan pasar itu kan tempat berkumpul orang dari berbagai macam daerah. Kita nggak tahu ada yang kena pusat atau ekonomi tidak ya. Oke, walaupun kita sudah pakai masker, pakai yang ini, tapi kita tetap was-was lah. Benar. Apalagi kan staf pasar sekarang dijaga satpol pp atau polisi gitu kan, pasti ditanyain tujuannya apa, foto buat apa gitu kan. Nggak sebebas seperti dulu lah moto sekarang ini. Jadi kita ini kangen banget ya masa-masa yang normal-normal aja gitu Kang ya. Entah kapan normalnya ini nggak tahu kapan. Iya, dulu pun kayak misalnya kayak waktu pas Kang Jaung ngajakin, Kang kapan Kang moto lagi misalnya ini mau moto nih gitu. Pas sekarang tuh kayak ya ampun coba ya gua ini gitu loh. Jadi kini sekarang pas mau moto sekarang nggak bisa lagi gitu. Dulu kan hampir setiap Sabtu Minggu itu pasti hunting foto. Sekarang banyak di rumahnya aja. Kadang-kadang kita mau ngedit foto apa yang mau kita edit. Kita ngeliat foto-foto lama yang lama kayaknya udah dieditin semua ini. Pengen moto lagi mau ke pasar takut. Bener sih. Kita mau moto landscape juga jalan jauh-jauh takut sekarang. Ya udah. Kita sekarang ini banyak berdiam diri di rumah. Ya demi keamanan. Semua orang sih. Bener sih. Bukan cuma kita doang sih. Bukan gitu. kita aja. Semuanya. Harapannya gimana Kang ketika nanti misalnya apa yang pengen Kang Jaung lakuin ketika bener-bener misalnya vaksin udah dapet nih segala macam nih, ketika bener-bener normal lagi apa yang mau Kang Jaung lakuin? Ya kalau misalnya Covid ini bisa selesai secepatnya ya, untung-untung obatnya sudah ketemu ya, pengennya sih normal seperti semula lagi. Tempat mana yang pengen Kang Jaung datengin pertama? Yang jelas itu pengennya sih explore seluruh Lampung lah ya. Cuma ada beberapa bagian di Lampung ini yang belum tersentuh sih. Seperti Lampung Barat dan pesisir barat. Nah, itu belum tereksplor dengan baik. Bawang Bakung udah pernah belum? Bawang Bakung sudah, waktu itu sudah pernah datang. Cuman untuk yang lainnya belum sempat mampir. Karena emang waktunya terbatas waktu itu. Padahal di sana surganya ya. Ya, surganya. Sempat moto juga di sana. Di Bawang Bakung sempat moto, cuman di tempat lainnya belum sempat. Pesisir Barat udah sempat mampir. Begitu sampai lokasi udah siap-siap memoto, tiba-tiba gerimis mendung, nggak jadi. Akhirnya kita langsung pulang ke Bandar Lampung. Greget ya. Karena jalan sana tuh kan nggak sebentar. Jauh. Sekitar 4 sampai 5 jam. Kita itu muterin seperapatnya Lampung. Bener banget. Seperapatnya Lampung kita puterin. Kita muter situ. Ya, paling dapat di Bawang Bakung ya, lainnya nggak dapat apa-apa. Kang, ketika wedding juga, landscape juga, human interest juga, street juga gitu. Dari beberapa aliran itu gitu, yang paling Kang Jaung seneng yang mana sih?
landscape dan human interest. Lebih suka di situ. Ya. Apa alasannya? Kalau landscape itu kita mengajarkan untuk bangun subuh, terus untuk mengajarkan kita bersabar. Bener banget. Ya. Terus kita juga bisa mengenal alam lebih dekat. Nah kalau untuk di HI kita bisa menghargai kehidupan kita sehari-hari. Okay. Misalnya kan kita pengen sih moto seperti ini loh, tentang kehidupan di desa gini. Jadi kita melihat kehidupan di desa seperti apa kita terapkan dalam foto. Yes, benar-benar jadi disitulah. Apalagi satu kebanggaan gini sih, ada pernah dengar ada fotografer yang human interest, dia moto di human interest, dia tuh sampai kayak nginep di rumah. Jadi dia memoto satu orang nih, ya misalnya bisa kita bilang kakek misalnya ya gitu loh. Dia tuh harus nginep berapa hari dulu buat si kakek itu biar deket dengan dia, deket dengan kamera segala macam, baru dia moto ceprek gitu. Ada yang begitu, gitu, ada yang lebih ribet lagi foto, kalau nggak salah sih foto story ya. Foto story itu aja kita eksperimennya itu 1 minggu. Itu belum moto itu. Jadi eksperimen misalnya kita pengen moto seorang ibu-ibu ini kerjanya penjual apalah ya, misal penjual kuah keliling gitu. Jadi kita risetnya 1 minggu tinggal di rumah situ. Di rumah itu. Jadi kita ngeliat kehidupan dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi dia ngikutin, kita ngikutin dia kemana kita ikutin gitu. Foto story, ribetnya foto story begitu. Begitu kita mulai moto, ya begitu juga dari subuh sampai malam lagi. Jadi kita moto, dan itu motonya jadi juga kayak bikin film pendek gitu ya. Fotonya itu nggak sehari 2 hari jadi, bahkan bisa setengah bulan baru jadi. Dan itu pun jadi juga paling yang diambil 12 foto mungkin gitu kan. Jadi kan foto story itu kan foto bercerita. Kita ibu ini dari dia bangun tidur kan mau jualan gitu kan. Semuanya nanti ya kalau video mah enak kan ya. Iya benar. Mungkin sehari 2 hari jadi lah ya. Benar. Karena kan dia bergerak terus. Kalau foto kan enggak. Harus dapat. Iya, harus dapat. Dan kayaknya hal kayak gitu kayaknya Bu ulang lagi tuh kayak enggak enak ya kalau di foto ya. Kayak kita risetnya itu lama. Ada foto story yang keren tuh pernah saya lihat. Jadi itu penderita kanker. Oke. Dari rumah sakit sampai meninggal dibuat itu. Itu nggak tahu berapa bulan lamanya buatnya. Itu gila itu sih. Keren banget itu. Sampai dia meninggal itu dibuat foto story-nya. Lupa fotografernya siapa namanya. Tapi dari beberapa karya Kang Jaung, ada nggak sih Kang fotografer yang sampai sekarang jadi idola Kang Jaung, atau bisa dibilang kayak Kang Jaung tuh lebih banyak ngambil gambar, banyak yang niru dia gitu? Kalau untuk idola sih kayaknya sih banyak sih ya. Yang paling salah satu yang paling Kang Jaung idolain. Ada sih, ada kalau untuk di Lampung ada sih temennya di Lampung namanya Ameng. Kalau nggak salah Ameng, itu fotonya keren-keren. Kalau untuk Lampung sendiri, saya sangat suka dengan foto-foto dia. Alasannya apa Kang? Fotonya sangat, ya bagus lah fotonya. Terus ada teman-teman setongkrongan ya. Nah kalau nggak salah namanya Indra Eka Putra. Dia seorang landscaper bener ya. Hasil karya juga bagus-bagus. Gitu. Alatnya juga mendukung sih. Berarti bisa dibilang yang Kang Jaung idolakan tuh sebenarnya masih di circle Kang Jaung sendiri ya. Masih di lingkungan tuh lah ya. Iya, gitu. masih ya lingkungan sini lah. Kalau untuk di Lampung ya mereka berdua. Kalau untuk di luar? Kalau untuk di luar siapa ya? Jarang. Paling kalau di luar cuma merhatiin fotonya aja gitu. Jarang lihat namanya. Bener. Cuma ngeliatin hasil fotonya. Kok bisa begini? Kalau di luar itu mungkin banyak ya. Sebenarnya ada sih yang ngasih watermark segala macam, cuma karena kita udah ngelihat fotonya bagus, jadi kita nggak fokus ke watermarknya lagi siapa yang moto ya. Kalau di Lampung, di Indonesia banyak sih fotografer landscape-nya bagus-bagus. Bahkan mereka sering datang ke Lampung juga, sering berkunjung ke Lampung. Bahkan ada fotografer traveler juga yang sering saya antar ke Lampung. Kalau nggak salah namanya Ranar Prandipto Indonesia. Itu teman saya juga. Dia emang kerjaannya keliling Indonesia. Suka keliling Indonesia. Fotonya keren-keren. Kang, tapi kalau misalnya di apa ya? Salah satu alasannya tuh Hedo minta tolong Kang Jaung buat kesini sih itu sih. Jadi yang Hedo nilai yang paling sampai sekarang eksis di bidang itu gitu loh, dengan kesukaannya gitu, adalah Kang Jaung gitu. Mm-hmm. Apa sih Kang yang ngedasarin Kang Jaung bisa sampai konsis sampai sekarang gini?
Itu tadi karena saya emang sukanya di dunia fotografi ya. Disitulah saya pegang kamera terus nggak mau pegang yang lain-lain gitu. Karena kamera itu ibarat istri. Ya, ibarat istri. Jadi, kalau kayaknya mau pegang pernah ditawarin pegang video. Tapi kok kayaknya nolak gitu loh. Iya kayaknya nolak, nggak bisa. Udah kata teman-teman udah ke ini aja, ke YouTube gini. Nggak bisa, nggak sukanya di sini ya udah, nggak mau yang lain. Bener, ketika semua circle Kang Jaung tuh lari ke video, Kang Jaung sendiri yang nggak. Banyak teman-teman itu banyak lari ke video sekarang ini. Ada beberapa teman di dunia wedding tadinya foto lari ke video. Setelah di video mereka ngerasakan mumetnya ngedit itu. Bahkan teman dia udah kok video enggak, foto-foto aja kan. Jadi kalau kerja itu mau foto ya foto aja, video aja. Udah ada rumahnya masing-masing. Nah, apalagi ketika kita Edo pernah sekali nyoba buat ninggalin video. Karena kan Edo pertama kali mulai di megang kamera tuh udah mulai video kan. Edo pakai 600D kalau nggak salah. Memang udah buat video gitu. Cuman udah jalan sekitar 6 bulan bikin video, ngeliat akhirnya kumpul tuh sama kawan-kawan fotografer gitu kan, moto hunting segala macem kan, kayaknya enak ya moto ya gitu loh. Coba deh beralih ke foto deh gitu loh. 1 bulan kan, cuman 1 bulan ketika balik lagi ke video itu udah ketinggalan jauh banget sama kawan-kawan yang di video, mulai dari transisi baru, model video yang baru, angle yang baru, warna yang baru, itu sih kayak jadi dari itu tahun 2016 atau 17 gitu kalau nggak salah. Dari situ akhirnya mutusin buat yaudah deh gue video aja deh. Karena cuman ini gue bisa dan cuman ini yang gue banyak referensinya gitu loh. Karena kan kalau Edo kan kalau di Instagram kan banyak banget tuh yang videographer yang Edo followin, ngeliat mereka produksi segala macam gitu sih. Jadi kalau untuk lari ke foto lagi kayaknya kita udah kapok waktu sebulan itu sih. Kayak kembali tuh, ternyata udah sampai sini semua ya gitu, dan gue ketinggalan jauh banget gitu sih. Sebentar ya ninggalinnya. Sebentar, cuma sebulan Kang, itu ketinggalan banget. Dan akhirnya dari situ mutusin udah deh video aja deh gitu deh. Bukan karena duit video, mungkin ada beberapa kawan-kawan yang bilang enak di video mah duitnya banyak segala macam. Enggak juga sih, bukan itu. Karena gue suka video, gue ngerasa ketika gue ngambil gambar dengan cut to cut yang gue ambil di lapangan gitu Kang ya. Yang gue ambil di lapangan ketika sampai di komputer itu senang banget ketika bisa diedit gitu loh. Nikmatnya tuh kayak iya ampun gitu loh. Kalau kepuasan ketika rendering pas hasil video udah jadi sih itu berapa persen deh gitu loh. Cuman bisa dibilang 80% tuh kenikmatan didapetin ketika kita ngambil video dan ngeditnya tuh. Itu tadi karena udah punya porsi masing-masing. Bener Kang. Jadi jangan dicampur adukan. Nah, kalau dicampur adukan ya jadinya ya gado-gado gitu lah. Nggak karuan. Kita nggak bakal fokus dengan satu kerjaan. Bener. Kerja. Jadi bagi dengan kerjaan yang lain. Gitu. Belajar aja kalau misalnya nggak fokus ngeblur ya. Kamera juga kayak gitu. Walaupun kamera lu bisa foto bisa video, kalau lu nggak fokus ya ngeblur. Kalau cuma sekedar belajar pengen tahu ya nggak apa-apa. Begini nggak apa-apa. Tapi kalau mau dikerjain semuanya nanti bakal runyam lah. Kasihan otaknya. Iya, kita kerja badan harus istirahat. Waduh, video besok diubur-ubur, foto belum kelar besok harus gua cetak. Nah, jadi kan kitanya terbebani sendiri dulunya. Badan udah capek, semuanya pengen cepat kelar gitu kan. Kita mau bayar orang, jobnya nggak seberapa gitu. Akhirnya udah berantakan semua jadinya. Kalau bisa dideskripsiin Kang, kenapa Kang Jaung sampai detik ini masih dikenal dengan Kang Jaung fotografer yang suka landscape dan human interest? Apa yang ngedasarin itu sampai sekarang bisa bertahan? Ya sebenarnya yang mendasar itu yang pertama memang saya orangnya suka belusukan, suka masuk ke tempat-tempat tempat-tempat emang berbau alam lah ya. Yang kedua saya juga suka dengan kehidupan orang Indonesia yang apa adanya, yang bisa dituangkan dalam foto gitu kan. Seperti kehidupan di desa gitu kan, seperti orang-orang di kampung yang sedang napi beras atau di sungai lagi nyuci pakaian. Kalau nggak salah pernah ke tempat Baduy juga Kang ya? Pernah ke Baduy, itu luar biasa Baduy, alamnya luar biasa banget, keren banget, dan saya pengen balik lagi ke sana. Cuman emang treknya luar biasa. Edo ngeliat story-nya tuh ya ampun iri banget nih, bikin iri nih di orang nih. Pokoknya Baduy gitu. Itu wajib dikunjungi lah. Dan orang-orangnya masih ya kalau pengen ngeliat kehidupan orang Indonesia di 1 abad mundur 1 abad atau itu ya itu di situ. Itu keren banget. Jadi mereka pakaian juga masih pakaian. Kalau untuk di Lampung sendiri kan di mana?
Kalau untuk di Lampung mungkin ya untuk yang seperti Baduy sih nggak ada ya. Oke. Tapi kalau untuk melihat budayanya ya mungkin di Lampung Barat itulah. Ya dari rumahnya juga masih asik-asik dan Bener. keren-keren ya. Lampung Barat itu. Oke, Kang. Kang, terakhir Kang. Sebelum ada tutup, kasih tips atau motivasi sedikit dong Kang buat kawan-kawan yang mau mulai ataupun sudah mulai di dunia fotografi, khususnya buat yang di landscape ataupun yang di human interest ya, yang ambil aliran seperti Kang Jaong gitu. Tipsnya Kang buat mereka dan motivasi buat mereka sih Kang. Jadi tipsnya itu galilah terus apa yang ada di dirimu, kenalilah kameramu, dan teruslah mencoba untuk hal-hal yang baru. Bener. Dan jangan minder dengan alat. Jangan minder dengan alat dan jangan perhitungan malu, sama shutter. Dan jangan malu untuk bertanya. Bener. Tempat belajar ada di mana aja. Yes, ya, di YouTube ada, di mana ada. Mungkin beberapa orang mungkin ada yang kenal Kang Jaong dari karya-karyanya, mungkin juga ada yang mengidolakan Kang Jaong dari karya-karyanya. Ya sok atuh langsung nanya Kang Jaong juga. Kang Jaong nggak sesombong yang kalian pikirin nih, gitu kan, kayak bisa bilang kayak gitu ya. Kalau misalnya dia mau belajar Kang gimana Kang? Ya kalau sekedar untuk belajar bolehlah sharing-sharing mah. Cuman kita juga hasilnya biasa-biasa, belum seperti yang lain-lain. Men, gila men, masih ngerendah men. Keren banget. Karena itu poin sih Kang ya, ketika kita berkarya ya udah jangan pernah puas ya Kang ya. Iya, jangan pernah puas untuk dengan satu karya. Terus coba terus sampai kita bener-bener udah males moto. Bener, karena guru terbaik adalah pengalaman. Iya, tapi nggak bakal orang mau berhenti moto ketika sudah terjun ke dunia foto. Dan itu sampai biasanya sih ada yang sampai akhir hayat ya, moto terus. Kita lihat aja seperti Om Don Hasman tuh luar biasa. Sampai sekarang. Sampai sekarang dia masih hobi naik gunung, masih hobi moto sampai sekarang. Bahkan umur aja kalau bilang uzur sudah uzur. Tapi luar biasa semangatnya. Berarti semangat itu harus tetap jangan nyerah deh gitu loh. Coba aja nggak apa-apa, coba ini, tapi nanti kalian bakal dapetin apa yang kalian suka, dan itu yang jadi kayak tolak ukur ini yang harus kalian dalemin gitu ya Kang ya. Betul. Oke, siap Kang. Terima kasih banget Kang sharingnya malam ini Kang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.